Bab 189 Tip dan Kopi. Ketika Luke kembali ke kantor, dia menemukan saudara perempuan Reto memotong tali di sekitar tangannya dengan pisau. Tapi pisaunya tidak cukup tajam, dan sulit baginya untuk menggunakannya di posisinya saat ini. Luke geli dengan tekad gadis kecil itu. Tanpa membuang waktu, Luke membuang pisaunya dan menutupi kepalanya dengan tas hitam. Dia kemudian membawanya ke atap dengan pengaitnya. 2 menit kemudian, Luke muncul di sebuah gang beberapa ratus meter jauhnya dengan gadis itu. Memotong tali di sekitar tangan dan kakinya, Luke memberinya pistol yang diambilnya dari pria berotot itu. Semoga berhasil, nak. Dia kemudian memanjat dinding dan menghilang. Gadis itu menyingkirkan tas di atas kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi dia sendirian. Melihat pistol di tangannya, dia mengertakkan gigi dan meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa. Di atap sebuah bangunan tidak jauh, Luke memperhatikannya pergi dan tersenyum. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah jalan benteng. Sesaat kemudian, setelah beberapa ledakan, gumpalan api dan asap membubung ke langit. Melihat bengkel yang sekarang terbakar, Luke tersenyum dan meninggalkan tempat itu dengan cepat dengan pengaitnya. Dia menemukan mobilnya dan mengendarainya ke arondisemen ke-18. Dia menelepon Daniel. Ayo jemput aku. Saya akan mengirimkan alamatnya kepada Anda. Petik 2. Daniel mengeluh, hei, serius. Ini jam 2 pagi. Saya tidak bekerja di malam hari. Luke berkata, 2.000 euro. Daniel berkata, baik, saya sedang dalam perjalanan. 2.000 euro lebih dari apa yang bisa dia dapatkan selama beberapa hari. Hanya seorang idiot yang akan menolak. Juga, dengan keterampilan mengemudinya, dia hanya perlu beberapa menit untuk mencapai alamat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, taksi Daniel berhenti mendadak di depan Luke. Luke masuk dan berkata, ke pemakaman Monmahtah. Daniel mengemudikan taksi itu sambil tersenyum. Setelah taksi tiba, Luke memberi Daniel segulung uang tunai. Uang tambahan adalah tip Anda. Dia segera keluar dan menghilang ke dalam kegelapan. Daniel dengan cepat menghitung uang tunai dalam cahaya redup di dalam mobil. Dia tiba-tiba mengutuk. Sial, 2.000 euro 50 sen. Anda memberi saya uang 50 sen. Luke dengan sengaja memberinya 50 sen yang telah dijarahnya dari orang-orang yang mencoba merampoknya sebelumnya. Dia tidak membayar 2.000 euro yang telah dia janjikan. Sistem tidak mengurangi poin kreditnya setelah dia menggunakan koin. Jelas, sistem menyetujui dia merampok para perampok. Berjalan di jalan dalam kegelapan, Luke memeriksa hadiahnya untuk membersihkan pengedar narkoba. Misi, membunuh kepala kelompok Taha dan menghancurkan obat-obatan terlarang dan bengkel. Total pengalaman, 2.500. Jumlah kredit, 2.500. Tingkat kontribusi, 100%. EXP plus 2.500. Kredit plus 2.500. Seperti yang dia harapkan, menghancurkan obat-obatan terlarang dan bengkel telah menjadi usaha yang bermanfaat. Jika dia terus bekerja seperti ini selama seminggu lagi, dia mungkin bisa naik level lagi dan akhirnya belajar penyembuhan diri dasar. Namun, dia telah aktif selama beberapa hari, dan geng Taha adalah salah satu dari 3 kelompok kriminal teratas di daerah itu. Akan merepotkan jika jam malam diberlakukan sementara dia terus membasmi pengedar narkoba. Jika itu terjadi, itu bukan hanya para gangster, tetapi semua orang di daerah itu juga tidak akan mentolerirnya. Iri Luke kembali ke apartemennya dan duduk di tempat tidurnya saat dia meninjau operasi malam ini seperti biasa. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu kamar mandi. Luke berkata sambil tersenyum, masuklah. Pintunya tidak dikunci. Elena menjulurkan kepalanya keluar dari kamar mandi. Kau tidak mandi. Di luar sedang hujan. Kamu pasti kedinginan. Lukas menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Elena. Aku sedang istirahat. Aku akan mengambil satu sekarang. Elena ragu-ragu sejenak, tetapi masih bertanya, saya punya kopi di kamar saya. Apakah Anda ingin secangkir kopi setelah mandi? Lukas mengangguk sambil tersenyum. Elena, bagaimanapun, merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Luke malam ini. Dia tersenyum dan pergi. Luke bangun dan mandi. Elena membuat kopi di dapur dan bergumam, ada apa? Rasanya seperti dia berubah dari sinar matahari pagi menjadi hujan dingin dan angin di malam hari. Ya, itulah perasaannya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Itu mungkin hanya imajinasiku. Dia mungkin hanya kedinginan. Tidak ada yang bisa tetap cerah setelah berada di luar dan di dalam angin yang begitu dingin. Sesaat kemudian, Luke selesai mandi dan berganti pakaian bersih. Dia mengetuk pintu kamar mandi yang lain, dan membukanya setelah mendengar jawaban Elena. Ini adalah bagian yang menarik dari apartemen ganda ini.
Dihubungkan dengan kamar mandi di tengah, kedua kamar itu tampak terpisah padahal sebenarnya hampir satu unit. Luke mengenakan kemeja dan celana olahraga. Berkat pemanas, itu tidak dingin di dalam ruangan. Elena menawarinya secangkir kopi sambil tersenyum. Luke harus mengakui bahwa rasanya menyenangkan memiliki secangkir kopi panas dengan seorang gadis cantik yang tersenyum sambil mendengarkan hujan turun di atap di luar. Meja bundar di ruangan itu hanya untuk satu orang, jadi Luke dan Elena duduk sangat dekat satu sama lain saat mereka berbicara dan tertawa. Setelah menghabiskan kopinya, Luke bangkit dan mengucapkan selamat tinggal meskipun fakta bahwa Elena tidak menunjukkan indikasi ingin dia pergi. Mengundang seseorang untuk minum kopi di malam hari adalah tanda yang jelas di Prancis. Tapi Luke akan sibuk keesokan harinya, dan mungkin lusa. Dia tidak bisa begitu gegabah. Untuk kekecewaan Elena, Luke kembali ke kamarnya. Tapi dia tidak merasa frustrasi lama, dan dia tertawa beberapa saat kemudian. Meskipun dia agak kecewa, keputusan Luke tidak terduga. Dia lembut, lucu, sopan, dan senang mendekatinya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyentuhnya. Tidak seperti kebanyakan pria, Luke tampaknya lebih suka berhubungan dengannya secara emosional daripada fisik. Dia sebenarnya sangat menyukai perasaan itu. Setelah merenungkan masalah itu, dia tidak lagi merasa mengantuk, jadi dia hanya mengatur kuda-kudanya dan memulai sketsa baru. Ruangan itu benar-benar sunyi kecuali suara hujan. Seiring berjalannya waktu, garis besar sketsa muncul. Itu masih merupakan Luke versi malaikat. Tetapi Luke ini melihat ke bawah dari tempat yang tinggi, dan dia memiliki tombak panjang di tangannya, seolah-olah dia akan melemparkannya pada saat berikutnya. Bab 190 Petunjuk terlambat dan tindakan segera. Di belakang malaikat itu tidak lagi ada lingkaran cahaya suci, tetapi badai yang gelap dan suram. Seluruh gambar memancarkan nada dingin. Lama kemudian, Elena akhirnya menyelesaikan sketsa. Dia tertegun sejenak ketika dia melihat pekerjaannya. Pada akhirnya, dia menempatkan malaikat dengan lingkaran suci di sebelah malaikat yang baru saja dia gambar. Membandingkan mereka, dia tiba-tiba memiliki pemikiran yang tak tertahankan bahwa dia tidak bisa membiarkan pria unik ini pergi. Di sisi lain, setelah Luke berbaring di tempat tidurnya di kamarnya, dia tiba-tiba terkejut. Sistem, Anda telah menerima apresiasi Reto. Anda sekarang dapat mempelajari semua kemampuannya. Kemampuan Reto, senjata api dasar, pertarungan dasar, parkour ekstrim dasar. Parkour ekstrim dasar, prasyarat, 20 kekuatan dan 20 ketangkasan dan 1000 poin kredit. Luke agak geli. Itu adalah kejutan yang menyenangkan bahwa dia sekarang memiliki kemampuan dasar lain yang bisa dia pelajari, tetapi apa masalahnya dengan Reto? Bukankah seharusnya dia masih di penjara? Apakah Reto sudah bertemu dengan adiknya? Datang dengan berbagai tebakan, Luke segera tertidur dengan nyaman. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Reto sama sekali tidak berada di penjara, melainkan bersama seorang perwira muda botak. Mereka telah menyelinap ke markas Taha sebelumnya dan melawan cukup banyak gangster. Pada akhirnya, mereka mencuri kembali mobil yang membawa barang-barang berharga. Saat melarikan diri, mereka bertemu dengan saudara perempuan Reto, yang menghentikan mobilnya. Kakak perempuannya telah melihat mobil itu sebelumnya, ketika bawahan Reto telah mencurinya sejak awal, dan dia secara alami mengenali kakaknya sebagai pengemudi. Setelah mereka berbicara, Reto dan perwira muda botak itu tercengang. Baru saja, mereka berdebat di luar markas Taha apakah mereka harus menyerangnya segera atau melakukan pengintaian terlebih dahulu. Tapi adik Reto sekarang memberitahu mereka bahwa Taha sudah mati. Yang lebih mengejutkan lagi, Taha telah digantung tepat di kantornya tanpa mengeluarkan suara, dan petarung topnya telah dipaksa makan setidaknya 1 pon obat-obatan. Geng Taha, yang sama-sama diwaspadai Reto dan perwira muda botak itu, sudah selesai. Untuk orang lain mungkin akan mengambil kendali, tetapi geng itu tidak akan sekuat sebelumnya, dan Taha tidak akan terlibat lagi di dalamnya. Reto merasa sangat beruntung. Mobil yang dicuri bawahannya dipenuhi dengan barang-barang sensitif dan berbahaya. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara jika dia tidak bisa mendapatkan mobil itu kembali. Di sisi lain, komplotan Taha tidak akan pernah berhenti memburunya jika dia mencuri mobil dari mereka. Tapi sekarang setelah Taha terbunuh secara tiba-tiba, masalah Reto hilang. Karena petarung top Taha juga tewas, Reto tidak menyangka akan ada orang yang akan mengacau dengannya atau adiknya. Terima kasih, pria misterius, karena telah menyelamatkan adikku dan membunuh Taha. Reto bahkan lebih bersyukur ketika kakaknya memberitahunya bahwa Taha akan memberinya obat-obatan dan mengubahnya menjadi orang bodoh. Saat itulah Luke menerima notifikasi sistem. Setelah Luke bangun keesokan paginya,
dia bertemu Elena dan menerima undangan sarapannya. Sesaat kemudian, Luke minum kopi di kamar Elena lagi. Dia memberi sketsa yang kurang lebih lengkap. Itu tampilan yang aneh. Kapan kamu menggambar ini? Elena menjawab, tadi malam. Saya pikir itu sangat keren. Bukan sketsaku, maksudku, tapi getaran yang kau berikan tadi malam. Luke merasa geli. Yah, aku akui aku senang mendengarnya. Hanya sedikit orang yang menggambarkan saya sebagai orang yang keren. Elena juga tersenyum. Memang benar bahwa kamu biasanya tidak terlihat begitu keren. Lukas mengangkat bahu. Saya tidak bisa memasang wajah poker sepanjang waktu, bukan? Bermain keren itu melelahkan. Elena tersenyum dengan lebih gembira. Luke, bagaimanapun, menghela nafas dalam hati. Dia telah membunuh terlalu banyak orang dalam beberapa hari terakhir. Bahkan Elena telah menangkap anomali dalam auranya. Kemarin, dia sendiri samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia hanya membakar bengkel pada akhirnya tanpa membunuh orang lain. Dia tidak bisa melanjutkan pembunuhannya lagi, atau Elsa juga akan menyadari ada yang tidak beres. Selanjutnya, apa yang akan dia lakukan jika dia mengalami masalah psikologis yang serius? Pergi ke Old Grayson untuk terapi. Mengingat semua rahasianya, dia tidak bisa menghubungi psikiater manapun, bahkan Old Grayson. Dia merenungkan ini saat dia mengobrol dengan Elena. Sesaat kemudian, Luke bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berbalik. Elena, maukah kamu berkeliling Paris denganku selama beberapa hari? Sedikit kekecewaan Elena segera menghilang. Betulkah? Anda tidak perlu bekerja lagi. Lukas mengangkat bahu. Saya bisa menyelesaikan pekerjaan hari ini. Sisa waktuku di sini hanya untuk bersenang-senang. Elena mengangguk sambil tersenyum. Tentu tidak masalah. Luke bertanya, kamu tidak perlu bolos kelas, kan? Elena berkata, kita harus membuat sketsa orang dan tempat yang menarik di waktu kita sendiri. Itulah yang saya lakukan di taman ketika kami bertemu. Aku masih punya 10 hari lagi untuk itu. Lukas tersenyum. Itu keren. Haruskah kita pergi besok? Elena mengangguk bersemangat pada awalnya, sebelum dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Luke bertanya, ada apa? Elena berkata, sebenarnya, kita bisa berangkat sekarang. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Kapan saja dan di mana saja, selama Anda mau. Dalam beberapa hari berikutnya, Luke akhirnya mengunjungi Paris yang pernah dia dengar. Sejauh yang dia tahu, Paris harusnya menjadi kota yang indah yang ramai dengan turis dan memiliki pemandangan yang indah. Namun, Paris yang dia alami dalam beberapa hari terakhir penuh dengan darah, jeritan, dan penjahat. Itu kebalikan dari apa yang dia dengar. Saat dia naik kereta bawah tanah dan bus dan menjelajahi jalan-jalan dan gang-gang di Paris bersama Elena, dia akhirnya menemukan sendiri bahwa pemandangannya memang semenarik yang dijelaskan. Luke bahkan membeli kamera profesional, hanya karena Elena adalah fotografer yang cukup berbakat yang bisa mengambil foto jauh lebih baik daripada Luke. Jika Luke mengambil foto pacarnya mungkin akan langsung putus dengannya. Bahkan Elena berhenti memintanya untuk mengambil foto setelah melihat beberapa foto yang dia ambil. Setelah bepergian selama 2 hari, Luke mengusulkan agar mereka mengunjungi laut. Elena setuju tanpa ragu-ragu. Mereka melakukan perjalanan ke selatan dari Paris ke Marseilles dengan kereta api. Marseilles jauh lebih hangat daripada Paris, yang agak dingin karena hujan. Kota itu hangat dan cerah ketika Luke dan Elena tiba, bahkan di bulan Januari. Mereka melakukan perjalanan keliling kota selama sehari, kemudian menuju ke laut pada hari berikutnya dengan kapal pesiar yang telah mereka pesan sebelumnya. Secara alami, tidak mungkin untuk berenang di bulan Januari, ketika suhu maksimum hanya belasan derajat. Namun, dimungkinkan untuk berjemur di siang hari. Selain itu, orang pasti akan lebih dekat di bawah langit biru di lautan yang tenang. Bab 191 Waktu I dan privasi Elsa. Mereka tidak berbeda dari pasangan biasa lainnya di Paris. Mereka tidak kembali ke pantai malam itu, tetapi tidur di atas kapal di laut. Satu-satunya hal yang bisa dilihat di lautan yang gelap adalah cahaya redup di atas kapal. Elena basah kuyup oleh keringat di bawah cahaya. Sambil tersenyum, Luke mengambil handuk dan menyeka keringatnya untuknya. Dia segera tertidur dengan nyaman. Dia kelelahan. Hanya dia yang tahu bagaimana rasanya tidur dengan pria yang kekuatannya 7 kali lipat dari orang biasa. Kepalanya benar-benar kosong untuk sebagian besar waktu saat dia berteriak memanggil dewa. Luke, di sisi lain, masih energis seperti biasanya. Berkat stamina dan kemampuan pemulihannya, dia hampir tidak lelah sama sekali, sementara Elena kelelahan.
Berbaring di tempat tidur di atas kapal, dia melihat ke langit yang gelap dengan Elena telanjang di tangannya. Elena bukan penggemar olahraga dan tidak langsing, tapi dia juga tidak gemuk. Dia merasa seperti segumpal kapas di lengan Luke. Luke menarik tangannya dan bangkit dengan tenang. Dia meninggalkan kabin dan membawa tali dan batu yang dia muat ke kapal pada hari itu ke bagian belakang kapal. Dia mengikat sampah yang memenuhi ruang pribadinya ke bebatuan dan menjatuhkannya ke laut. Setengah jam kemudian, Luke membersihkan darah di tubuhnya di laut, lalu mandi di kabin. Ketika dia kembali ke tempat tidur yang hangat, Elena sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengerang dalam tidurnya dan mendekatinya. Lukas tersenyum. Dia merasa lebih santai sekarang karena semua mayat telah dibuang. Jadi, dia segera memulai putaran lain. Elena bergumam sesaat kemudian, "Ah, dasar monyet horny. Ah, tolong pelan-pelan." Perahu bergoyang untuk waktu yang lama di laut sementara dia mengerang. Elena mencintai sekaligus takut pada Luke selama 5 hari di Marseilles. Namun, saat-saat bahagia ini tidak bisa bertahan lama. Segera, itu adalah hari di mana mereka akan kembali ke Paris. Dan Luke dan Elsa akan terbang kembali ke Los Angeles malam itu. Elena sudah tahu ini, tapi dia jelas masih enggan untuk melepaskan Luke. Setelah mereka kembali ke Paris, Luke membawa Elena kembali ke tempatnya terlebih dahulu. Dia benar-benar kelelahan setelah berhari-hari bersenang-senang. Luke, di sisi lain, mengunjungi Chinatown sebelum dia kembali ke apartemen. Elena sudah tidur selama 2 jam di kamarnya saat itu, tetapi seseorang menyelanya. Dia terbiasa tidur telanjang, jadi itu sangat nyaman bagi Luke. Elena akhirnya pingsan lagi. Perpisahan 2 jam itu menguras semua kekuatannya. Luke mandi di kamar mandi. Dia kemudian meletakkan sebuah kotak di meja Elena dengan catatan di bawahnya. Di sebelah catatan itu ada kunci kamarnya. Dia mencium Elena, dan dia menciumnya kembali dengan mengantuk. Luke kemudian bangkit dan meninggalkan ruangan. Hari itu hujan lagi di Paris, tapi itu tidak mempengaruhi suasana hati Luke yang baik. Perpisahan dengan Elena, seperti perpisahan dengan Jimena, adalah bagian penting dari hidupnya. Tidak perlu sedih tentang hal itu. Sudah cukup baik bahwa mereka menikmati waktu mereka bersama. Dia tidak berniat untuk menikah dalam kehidupan ini, atau bahkan mencari pacar. Mengingat sistem dan risiko yang menyertainya, yang terbaik adalah dia tetap melajang. Dia menelepon Daniel untuk terakhir kalinya dan memberi pria itu 1.000 euro. Menjemput Elsa, mereka langsung menuju bandara. Tak lama kemudian, mereka naik ke pesawat. Melihat Elsa, yang diremajakan, Luke terkekeh. "Sepertinya kamu menikmati liburanmu." Elsa meliriknya dan berkata, "Tidak sebanyak yang kamu lakukan. Anda pergi ke Marseilles. Anda benar-benar kaya." Lukas mengangkat bahu. "Saya menghabiskan kurang dari 3.000 euro untuk perjalanan 5 hari. Itu tidak terlalu banyak, bukan? Selain itu, saya tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk menggunakan uang saya tidak ingin itu membusuk di bank. Lebih penting lagi, dia memiliki banyak uang yang disimpan di ruang pribadinya. Itu adalah souvenirnya dari perjalanan Paris ini." Elsa bertanya, "Bagaimana teman bermainmu?" Luke tidak merahasiakannya darinya, terutama karena mereka sekarang cukup akrab sebagai pasangan. Dia mengeluarkan kameranya dan menunjukkan kepada Elsa beberapa gambar di dalamnya. Elsa tercengang. Gadis ini cukup cantik dan elegan. Lukas tersenyum. Dia mahasiswa baru di beberapa perguruan tinggi seni swasta. Dia baru berusia 19 tahun, tapi dia cukup bagus. Dia kemudian menatap Elsa dan bertanya, "Bagaimana denganmu? Perjalananmu tidak sia-sia, kan?" Elsa berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari dompetnya, yang diberikannya kepada Luke. "Kamu bisa melihatnya sendiri, tetapi jangan beritahu orang lain." Luke dengan santai membolak-balik beberapa gambar di dalam amplop, tetapi kemudian tiba-tiba memasukkannya kembali ke dalam. Elsa merasa itu aneh. Apakah dia jelek? Kenapa lagi ekspresi Luke terlihat begitu aneh? Luke bingung harus berkata apa. "Elsa, kamu belum melihat fotonya." Elsa menggelengkan kepalanya. "Kami berfoto dengan Polaroid saat kami bersama. Saya tahu tentang apa gambar-gambar itu, jadi saya tidak pernah melihatnya." Lukas menghela napas. Meskipun banyak pasangan yang sangat dekat dan bukan masalah besar bahwa mereka secara tidak sengaja melanggar privasi satu sama lain, saya yakin ini bukan yang Anda ingin saya lihat. Elsa segera tahu ada yang tidak beres. Dia dengan cepat memeriksa gambar-gambar di dalam amplop, hanya untuk merasa malu. "Bastard itu mengambil beberapa fotoku saat aku tidak menyadarinya. Aku akan membakarnya saat kita kembali." Luke berpikir sejenak sebelum dia tertawa.
Bukan masalah besar jika itu mengingatkanmu pada sesuatu yang menyenangkan. Saya memiliki gambar yang serupa juga, dan saya berniat untuk menyimpannya. Dia pantas untuk diingat daripada dihapus. Rasa malu di wajah Elsa memudar. Dia semakin merasa bahwa Luke adalah seseorang seusianya, jadi dia tidak terlalu malu ketika foto-foto intimnya terungkap barusan. Luke adalah orang yang mengangkat topik itu. Eksploitasinya dengan gadis itu tidak bisa lebih polos dari Elsa sendiri. Setelah keheningan singkat, Elsa menganggukkan kepalanya sedikit. Cukup adil. Kamu ternyata memiliki sebuah maksud. Tapi tunggu, kamu tidak memotret gadis itu ketika dia tidak menyadarinya, kan? Bab 192 Perpisahan, Pesan dan Hadiah Geli, Luke memasukkan kartu memori lain ke kamera dan menunjukkan salah satu gambar kepada Elsa. Apakah ini terlihat seperti gambar yang diambil secara diam-diam? Elsa terkejut melihat foto itu. Apakah Anda menyewa seorang fotografer profesional? Dia tidak curiga lagi, karena Elena telanjang di foto itu, tetapi bagian intimnya tidak terekspos. Itu jelas merupakan tembakan yang dipentaskan dengan hati-hati. Lukas tertawa. Ini adalah karyanya sendiri. Yang perlu saya lakukan hanyalah menekan tombol. Dia sangat baik dengan foto. Adapun saya, periksa yang ini. Petik 2. Dia memasukkan kembali kartu memori pertama ke kamera dan menunjukkan gambar kepada Elsa. Elsa dibuat terdiam saat melihatnya. Lukas menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, kamu tidak mengerti keterampilan memotretku yang luar biasa. Itu sebabnya Anda berpikir bahwa saya mengambilnya secara diam-diam. Tapi lihat mereka, dia menunjukkan beberapa foto lagi. Elsa tertawa terbahak-bahak. Haha, kau, hahaha. Baik, aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil fotoku. Lukas mengangkat bahu. Kamu tahu bahwa setiap orang memiliki kekurangan. Sepertinya saya kurang berbakat dalam fotografi. Elsa sangat setuju. Dalam gambar yang Luke tunjukkan padanya, gadis itu tampak seperti hantu berjubah putih atau matanya tertutup. Ketika dia meringis, itu mengubah wajahnya, Elsa tidak akan mengenalinya jika bukan karena pakaiannya. Dibandingkan dengan itu, foto-foto gadis itu ketika dia mengantuk atau kabur adalah karya terbaik Luke. Luke dan Elsa jatuh ke dalam persahabatan yang mudah sekali lagi setelah mengolok-olok satu sama lain. Ketika pesawat Luke meninggalkan Paris, Elena terbangun di apartemennya. Dia memanggil Luke tanpa sadar, dan tiba-tiba teringat bahwa Luke telah pergi. Pemanas di apartemen menyala, membuatnya merasa sedikit panas. Duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang, Elena bingung. Bagaimanapun, dia sudah pergi. Setelah lama linglung, dia akhirnya bangun. Telanjang, Elena membuat kopi di dapur. Luke telah membeli lusinan varietas biji kopi terbaik dengan uang ilegal di ruang pribadinya saat dia berkeliling Paris. Dia mengaku menyukai kopi, dan terutama kopi yang dibuat Elena. Sekarang, 100 karung atau lebih biji kopi senilai 2.000 euro menumpuk di apartemen Luke. Elena merasa bahwa mereka mungkin bertahan selama 2 tahun ke depan. Dia bisa minum kopi untuk mengingatkannya pada Luke. Setelah kopinya selesai, Elena kembali ke kamarnya untuk melihat lagi 2 sketsa kontras yang dia lakukan tentang Luke. Menempatkan sketsa di kuda-kudanya, dia menundukkan kepalanya untuk menuangkan kopi. Baru saja, dia meletakkan teko kopi di atas meja tanpa melihatnya. Tetapi ketika dia menundukkan kepalanya sekarang, dia melihat sebuah kotak, catatan, dan kunci di atas meja. Apakah Luke meninggalkan mereka di sana? Kuncinya adalah untuk apartemen Luke, yang telah dia berikan padanya sebelumnya. Tapi kotak dan catatan itu tidak asing. Setelah membaca catatan itu, Elena tahu bahwa itu pasti Luke. Catatan itu berbunyi, untuk sinar matahari terhangat di Paris yang dingin. Itu adalah sesuatu yang Luke katakan padanya sebelumnya. Dia mengatakan bahwa itu tidak dingin baginya di jalan-jalan Paris yang dingin karena dia menghangatkannya seperti sinar matahari. Elena berpikir bahwa Luke mengacu pada dia membantunya menemukan tempat tinggal, meskipun Luke tampaknya tidak benar-benar membutuhkannya. Tapi dia menghargai kata-kata Luke padanya. Wanita selalu memiliki ingatan yang luar biasa atas pujian yang diberikan pria kepada mereka. Dia melihat catatan itu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya meletakkannya. Kemudian, dia perlahan membuka kotak yang seukuran telapak tangannya. Elena langsung dikejutkan oleh kalung gemerlap yang tergeletak di dalamnya. Dia bergumam, apakah ini gelas atau kristal? Secarik kertas terlipat kemudian jatuh dari kotak. Dia membuka lipatannya dengan bingung, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah faktur yang sah dengan jumlah 148.000 euro yang tercantum di dalamnya. Elena tertegun untuk waktu yang lama. Berlian.
Dia menggeledah kotak itu dan menemukan sertifikat terlipat di dalamnya yang membuktikan keaslian dan nilai kalung berlian itu. Apakah dia sedang bermimpi? Elena tahu bahwa dia cantik, tetapi hanya secara rata-rata. Terlahir dari keluarga biasa, dia tidak semenarik gadis dari keluarga kelas atas. Dia telah mendekati Luke hanya karena dia tertarik pada getaran yang saling bertentangan yang dia berikan. Bagaimana mungkin seorang pria yang bersedia tinggal di apartemen yang dibangun secara ilegal menjadi kaya? Namun, Elena tahu bahwa Luke tidak akan memalsukan sertifikat dan faktur untuk mengolok-oloknya. Apa gunanya membodohi dia sekarang, ketika dia kembali ke Los Angeles? Kemungkinan mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Elena bahkan lebih bingung dengan pemikiran ini. Apakah dia meninggalkan hadiah yang begitu mahal untuknya karena dia sangat menyukainya? Duduk di meja telanjang, Elena memegang kalung itu di satu tangan dan sertifikat di tangan lainnya. Lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Sudah diputuskan, kalau begitu. Saya akan mencoba untuk lulus dalam 2 tahun, lalu pergi ke Los Angeles. Akan lebih mudah untuk menghasilkan uang di sana. Kalung itu mungkin cukup untuk menutupi biaya sekolah di sekolah Ivy League. Luke sudah tertidur di pesawat, tanpa sedikit pun menyadari bahwa kemurahan hatinya sebelum keberangkatannya telah mengubah masa depan seorang gadis. Dia telah membeli kalung mahal di toko perhiasan di Chinatown setelah kembali ke Marseilles. Dia membeli kalung itu sebagai hadiah perpisahan untuk Elena, bukan sepenuhnya karena dia cantik, tetapi karena apa yang dia katakan di catatan itu, meskipun Elena tidak begitu mengerti. Apa yang dia maksud? Dalam perjalanan ke Paris ini, Luke telah mendapatkan lebih dari 10.000 XP dan poin kredit dari beberapa pembersihan besar. Itu adalah panen besar. Dia juga telah mengaktifkan inventarisnya dan memperluasnya menjadi 1 meter kubik, yang merupakan pencapaian penting. Sementara itu, bagaimanapun, kondisi mentalnya telah memburuk setelah pembunuhan besar-besaran. Bab 193. Apakah Anda merampok toko parfum? Setelah melihat sendiri rumah bordil ilegal di Paris, Luke merasa puas selama berhari-hari setelah membunuh para penjahat. Tapi itu bukan kebahagiaan sejati. Kesuraman dan kekerasan telah menumpuk di hatinya, sampai dia melakukan perjalanan itu dengan Elena. Masa mudanya dan tubuhnya yang memikat adalah obat terbaik. Rasa sakit dan kesenangan Elena memungkinkan Luke melepaskan perasaan gelap di hatinya. Dia merasa agak bersalah terhadap Elena, meskipun dia mungkin tidak menganggapnya sebagai penderitaan. Tentu saja, Luke harus memberi gadis itu sesuatu untuk bantuannya yang luar biasa. Masuk akal untuk mendapatkan sesuatu untuk Elena dengan uang ilegal yang diperolehnya di Paris. Dia akan membelikannya kalung senilai 500.000 euro jika bukan karena fakta bahwa itu berpotensi menyebabkan masalah mengingat betapa mahalnya itu. Sebuah kalung senilai 150.000 euro, di sisi lain, sangat mewah tetapi tidak terlalu mewah. Itu sempurna. Lagi pula, tidak seorang pun kecuali Elena yang tahu bahwa kalung itu darinya. Sebenarnya, rencananya di awal adalah memberi Elena seekor babi emas. Tetapi setelah membayangkan Elena memegang dan memeriksa seekor babi, Luke tidak bisa menerimanya. Elena adalah seorang mahasiswa seni. Dia pantas mendapatkan sesuatu yang sedikit lebih berkelas. Intinya adalah tidak ada barang dagangan emas lain di toko selain babi emas itu. Bos hanya menaruh babi emas ini, yang bernilai lebih dari 100.000 euro, di tokonya karena dia pikir itu akan membawa keberuntungan baginya. Saat Luke merenungkan perjalanannya ke Paris, dia dan Elsa tiba di Los Angeles pada tengah malam. Elsa hanya menyuruh Luke untuk check-in di kantor polisi keesokan harinya, sebelum dia pulang dengan taksi. Dia masih menderita jet lag. Dia kelelahan meskipun dia sudah tidur beberapa jam di pesawat. Luke juga pulang. Dia mandi dan pergi tidur. Keesokan paginya, Luke dibangunkan oleh Selina. Melihat Selina, yang masih mengenakan piyama saat dia mendorongnya, Luke berkata tanpa daya, "Tidakkah menurutmu kita harus memiliki batasan?" Selina tidak terganggu ketika dia menundukkan kepalanya untuk melihatnya. Dengan serius, "Apakah Anda tidak melihat saya dalam bikini saya di bak mandi?" Luke hanya bisa mengakui bahwa dia punya. Sambil duduk di tempat tidur, dia menguap. "Baik, jadi katakan padaku, mengapa kamu masih memakai piyama dan di kamarku?" Selina berkata, "Kamu kembali dari Paris." Lukas menganggukkan kepalanya. "Betul sekali." Selina menatapnya dalam diam. Luke mengangkat tangannya tanda menyerah. "Baik, hadiah ada di koper saya. Anda bisa membawa mereka keluar." Petik 2. Selina bersorak dan membuka kopernya. Dia tahu pasti ada hadiah di dalamnya, tapi dia tidak akan menggali barang-barang pribadi Luke tanpa izinnya, seperti bagaimana Luke hampir tidak menyentuh barang-barangnya atau memasuki kamarnya.
Melihat Selina, yang berjongkok di lantai, Luke bersandar di kepala tempat tidur dan menikmati pemandangan yang indah. Selina mengenakan piyama tapi tanpa bra. Itu sebabnya Luke memanggilnya lebih awal. Setelah menikmati beberapa hari bersama Elena di Paris, Luke tentu tidak akan menolak pemandangan indah lainnya. Selina tidak peduli. Itu seperti yang dia katakan, dia sudah jarang memakainya di bak mandi, alias kolam renang. Wow, begitu banyak parfum. Apakah Anda merampok toko parfum? Selina menemukan seikat botol parfum. Menghargai bagaimananya melambung karena kegembiraan, Luke berkata dengan santai, itu tidak semuanya untukmu. Selin kecewa. Hah? Tidak semuanya untukku. Lukas tertawa. Kamu tahu bahwa parfum yang berbeda dirancang untuk orang yang berbeda, kan? Saya membeli Dior J'adore untuk Catherine. Lancome Miracle dan Channel Chance adalah untuk Anda. Botol Glow by JLO itu juga milikmu. Miss Dior Cherry Blooming Bouquet, Channel Coco Mademoiselle, dan Kenzo Flower adalah untuk Claire. Dior Edict untuk Jimena. Selina perlahan memutar kepalanya karena terkejut. Ya dewa, Anda telah menjadi ahli parfum setelah satu perjalanan ke Paris. Lukas memutar matanya, seolah-olah. Itulah yang dikatakan petugas itu kepada saya. Dia mengulangi nama itu berkali-kali, tidak mungkin aku bisa melupakannya. Baiklah, ambil hadiahmu dan gunakan apapun yang kamu inginkan hari ini. Petik 2. Selina kembali ke kamarnya dengan 3 botol parfum. Luke bangun tanpa tergesa-gesa untuk membuat sarapan di dapur. Tapi begitu dia membuka lemari es, dia berteriak, Selina, mana makanan yang kubuat untukmu? Setelah hening beberapa saat, Selina menjawab, ah, sayang, aku sudah menyelesaikannya. Luke menepuk dahinya. Dia menghitung bahwa dia telah menyiapkan makanan yang cukup untuk Selina setengah bulan. Tapi makanannya sudah habis. Selina segera berlari ke dapur, sikat gigi berbusa di mulutnya. Yah, aku mungkin memiliki sedikit lebih banyak makanan dalam 12 hari terakhir karena aku tidak melakukan apa-apa di rumah. Oh sial, aku baru saja menelan pasta gigi. Luke menyadari bahwa dia ada benarnya. Perjalanannya ke Paris dengan Elsa seharusnya selama 10 hari, tetapi pada hari ke-9, Dustin memberitahu dia untuk mengambil 2 hari lagi. Jadi, itu adalah pagi hari ke-13 sekarang. Tidak terlalu sulit dipercaya bahwa Selina telah menghabiskan makanan yang dimaksudkan untuk 15 hari dalam 12 hari. Seperti yang dia katakan, dia akan mencari makanan tanpa Luke di sekitar untuk mengawasinya. Luke mendekatinya dan mengangkat kausnya. Ini tidak masuk akal. Anda tidak menambah berat badan. Bukankah itu membuang-buang makanan? Selina pergi dengan marah. Kamu hanya iri karena aku tidak bertambah gemuk, tidak peduli berapa banyak aku makan. Lukas tertawa. Dengan kekuatan 7 kali lipat dari orang biasa, saya memiliki otot yang jauh lebih banyak daripada Anda. Kenapa aku harus cemburu padamu? Pada akhirnya, Luke tidak dapat menemukan bahan sarapan. Kulkasnya sangat besar, tetapi tidak ada telur, roti, susu, ham, sereal, atau pai daging. Yang bisa dimakan hanyalah keju, mentega, saus tomat, saus salad, dan sebagainya. Bagaimana dia bisa memakannya? Tanpa sayuran atau buah-buahan, dia bahkan tidak bisa membuat salad. Luke harus pergi bekerja tanpa sarapan. Bab 194 tergelincir dari pekerjaan. Luke mengemudikan mobil hari ini, dan Selina menahan omelannya saat dia menggigit keju. Keju sendiri adalah makanan bagi banyak orang Amerika. Tapi bagi Luke, dia harus memakannya dengan bahan lain. Kamu punya waktu untuk makan, tetapi kamu tidak bisa pergi dan membeli beberapa bahan setelah pulang kerja. Apakah begitu sulit untuk membeli roti dan susu? Seberapa malas kamu? Mengambil momen ketika mulutnya tidak penuh, Selina buru-buru berkata, lagi pula aku tidak bisa membuat hidangan. Makanan akan menjadi buruk bahkan jika saya membelinya. Saya tidak malas. Buatkan aku daftar, dan aku akan pergi ke supermarket dan membeli semuanya sendiri, oke? Luke dibuat terdiam. Dia tampaknya ada benarnya, kecuali dia tidak. Bagaimana roti dan susu bisa rusak begitu mudah? Dia hanya malas. Melihat betapa tak tahu malunya teman sekamarnya, Luke berhenti mengomelinya. Memang tidak ada gunanya bagi seseorang yang tidak bisa memasak untuk menyimpan bahan-bahan di lemari es. Dalam kehidupan sebelumnya, terlalu banyak bahan segar yang rusak di lemari esnya. Tapi dia mengikuti saran Selina. Mengajaknya mengemudikan mobil, Luke membuat daftar dan memasukkannya ke dalam dompetnya. Selina tidak mengeluh, tapi malah senang. Ah, sayang, apa yang akan kita makan malam ini? Aku bisa membelikan kita lebih banyak bahan. Luke, diam saja. Lagi pula aku yang akan membuat makanan pada akhirnya.
Bertengkar sampai ke kantor polisi, mereka kemudian pergi mencari pasangan masing-masing. Seperti biasa, Elsa lebih awal dari Luke. Dia biasanya tiba setengah jam lebih awal, dan Luke akan tiba di sana 15 hingga 20 menit kemudian. Melihat Luke telah tiba, dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi ke kantor bos dan melapor." Mengikutinya, Luke bertanya, "Laporkan tentang apa?" "Liburan kami yang menyenangkan di ibu kota." "Seni." Elsa mendengus. "Aku akan meminta sebuah kasus. Kami tidak memiliki kasus untuk dikerjakan sekarang." Luke menganggukkan kepalanya tanpa keberatan. Baginya, lebih baik memiliki terlalu banyak kasus daripada tidak memilikinya. Ketika mereka memasuki kantor Dustin, mereka menemukan Dustin sudah bekerja keras. Melihat tumpukan file di meja pria itu, Luke diam-diam menggelengkan kepalanya. Inilah alasan mengapa dia tidak ingin dipromosikan sama sekali. Departemen kepolisian lokal di seluruh Amerika memiliki sistem yang berbeda, tetapi secara umum, subbiro polisi di kota-kota besar seperti Los Angeles dipimpin oleh kapten, sedangkan divisi subbiro dipimpin oleh sersan. Sebenarnya, seorang sersan adalah titik awal untuk tingkat administrasi dalam sistem kepolisian. Itulah mengapa seseorang harus mengikuti tes pegawai negeri untuk menjadi seorang sersan. Sebagai bos divisi kejahatan besar, Dustin adalah seorang letnan, yang tingkatnya lebih tinggi dari sersan. Kabar di jalan adalah bahwa dia akan segera dipromosikan menjadi kapten. Untuk administrator, mengoordinasikan bawahan mereka dan mendistribusikan kasus bisa sangat mengganggu, mereka harus menghabiskan banyak waktu menavigasi politik kantor. Luke tidak memiliki bakat di bidang itu. Dia lebih suka menjadi spesialis seperti Old Grayson. Old Grayson tidak akan sepandai atau sekejam seorang administrator, begitu pula orang-orang besar FBI dan CIA tidak akan mengetuk pintunya jika dia menjadi seorang administrator. Melihat Luke dan Elsa masuk, Dustin meletakkan berkasnya dan memberi isyarat agar Luke menutup pintu. Setelah pintu ditutup, Dustin berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu menikmati liburanmu." Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Itu bukan waktu terbaik untuk menyombongkannya. Dustin segera turun ke bisnis. "Kamu tidak punya kasus baru, kan?" Elsa menganggukkan kepalanya. "Itu benar, bos. Kami sedang memeriksa untuk melihat apakah ada kasus baru yang dapat kami tangani." Dustin sangat senang. Dia selalu menghargai Elsa, bukan hanya karena kemampuannya memecahkan kasus, tetapi juga karena sikapnya terhadap pekerjaan. Tanpa basa-basi lagi, Dustin mengeluarkan beberapa file dan berkata, "Kasus pertama agak rumit. Anda dapat menyerah jika Anda tidak menemukan petunjuk dalam beberapa hari." Luke dan Elsa tahu bahwa kasus itu pasti besar meskipun tidak ada petunjuk, jadi itu harus diselidiki. Elsa langsung menerima berkas tersebut. Luke, bagaimanapun, memandang Dustin. Melihat ekspresinya, Dustin bertanya, "Ada apa?" Lukas tertawa. "Bos, kupikir Elsa bisa membaca file hari ini sementara aku mengurus beberapa urusan pribadi. Lagi pula aku sudah pergi selama 2 minggu." Tidak tertegun sejenak, Dustin tersenyum. "Kau tergelincir saat baru kembali dari Paris. Apakah kamu tidak cukup bersenang-senang?" Petik 2. Luke, bagaimanapun, hanya meringis. "Bos, aku hanya memikirkan Elsa. Lihat wanita itu. Dia masih mengalami jet lag. Aku takut dia akan menabrakkan mobilnya jika dia keluar sekarang. Mengapa Anda tidak membiarkannya tinggal hari ini dan membaca file itu?" Dustin melirik Elsa. Melihat geli di wajahnya, dia tahu bahwa Elsa tidak menyadari niat Luke sampai saat itu. Dia menemukan dokumen di mejanya dan melemparkannya ke Luke. "Dasar, ambil ini dan keluar." SCO sementara Dustin tidak memberinya jawaban langsung, Luke tahu dia mendapat persetujuan diam-diam. Melihat dokumen itu, Luke tersenyum. "Haha, bos, terima kasih. Aku tidak perlu menggunakan mobil Elsa hari ini." Dustin menunjuk ke pintu, terlalu malas untuk mengatakan hal lain. Luke memberi hormat padanya sambil tersenyum dan pergi, tanpa bertanya mengapa Elsa tetap tinggal. Elsa telah pergi selama berhari-hari. Wajar jika dia dan Dustin perlu berbicara secara pribadi. Baru saja, Luke mengatakan langsung bahwa dia sedang menuju bisnis pribadi. Orang lain mungkin telah dikritik karena itu, tetapi Dustin sangat menyadari sikap dan kemampuan Luke. Mengingat bagaimana Luke berhasil menyelesaikan perampokan di Nakatomi Plaza dalam 1 jam, tentu saja tidak masalah jika dia ingin menyelinap pergi selama 1 atau 2 hari. Setelah memecahkan kasus Sergei dan Nakatomi Plaza, Luke dapat dengan mudah pergi selama 1 tahun jika dia mau. Dokumen yang dilempar Dustin kepadanya sebenarnya adalah sertifikat mobil polisi milik Luke sendiri. Jadi, mulai hari ini dan seterusnya, dia bisa menyetir sendiri kemanapun dia mau.
Setelah Luke pergi dan menutup pintu, Elsa bertanya, "Bos, bagaimana dengan kasus Nakatomi Plaza?"